Pengalaman pertamaku ketika bertemu hantu. Sosok yang menyeramkan yang sampai saat ini masih ada di pikiranku. Namaku Dasep. Aku berasal dari Bandung. Dan cerita ini bermula ketika aku merantau ke sebuah kota yang biasa dijuluki Kota Mangga, yaitu Indramayu. Saat itu usiaku masih terbilang muda, sekitaran 20 tahunan. Aku ke Indramayu dengan tujuan meneruskan usaha kedua orang tuaku. Karena mereka sudah berumur, aku berencana meneruskan usahanya. Usaha orang tuaku itu adalah berjualan nasi uduk, nasi kuning, macam-macam gorengan, kue. Dan aku pun menjalaninya. Aku membuka warung daganganku itu jam 5 pagi setelah waktu subuh. Karena saat itu sedang ramai-ramainya orang berangkat kerja. Pelangganku kebanyakan berprofesi sebagai pekerja harian. Ada juga tukang ojek, kuli panggul, buruh pasar, pelajar, dan lain-lain. Hampir 3 bulan aku menjalani usaha orang tuaku itu. Yang awalnya baik-baik saja, sampai pada suatu ketika aku mengalami kejadian yang bisa dibilang ini adalah pertama kalinya dalam hidupku. Hari itu aku membuka warungku pagi sekali, sekitar jam 3. Karena sebelumnya aku dapat kabar kalau pasar akan mengadakan survei dari pejabat tinggi di kota ini. Jadi pagi-pagi sekali hampir semua pedagang di sini sudah standby untuk mempersiapkan dan menyusun dagangannya. Gara-gara hal itu, pasar menjadi ramai. Biasanya pun ramai, tapi tidak seramai malam itu. Setelah beres-beres, aku duduk santai menunggu pembeli datang yang tentunya akan membeli daganganku. Dan tidak sia-sia juga aku buka warung lebih awal, karena ternyata daganganku itu laris manis di serbu pembeli. Sampai ada satu momen di saat suasana sepi dari pembeli, aku mendengar ada suara seorang pria yang berteriak akan membeli daganganku. Aku yang tadinya terdiam, seketika terbangun. Ya, benar saja. Kulihat ada seorang pria paruh baya yang mau membeli nasi uduk. Ya, silakan. Mau beli berapa bungkus? Begitu ucapku menyapanya. Namun kulihat pria itu hanya terdiam tanpa membalas ucapanku. Hanya memberi isyarat dengan menunjuk saja. Kuperhatikan wajah pria ini sepertinya sedang banyak masalah. Tatapannya kosong, seperti sedang memikirkan sesuatu. Setelah selesai membungkus pesanannya,
aku pun segera memberikan nasi uduk yang dia mau. Pria itu membayar dan bergegas pergi meninggalkanku sambil membawa kresek makanannya. Aku perhatikan dia pergi, dan ketika kulihat uang yang dia berikan padaku, aku terkejut. Karena ternyata uang yang diberikan pria tadi sangatlah banyak. Uang yang aku terima pecahan 100 ribuan, ada beberapa lembar, dan dia langsung pergi begitu saja. Yang jelas harga sebungkus nasi uduk tidak semahal itu. Apa dia salah ngasih uang ya? Harusnya 10.000, dia kasih 100 ribuan dan sangat lebih. Aku pun langsung berlari kecil mencari pria itu untuk mengembalikan uang lebihnya. Namun ketika aku coba cari ke sekitar, aku tidak menemukan pria itu. Tidak putus asa aku terus mencarinya. Sampai di sebuah bengkel yang masih tutup. Tak sengaja aku melihat ada seseorang yang sedang membelakangiku. Terlihat seperti sedang makan. Aku mendekatinya. Dan benar saja, ternyata dia pria yang aku cari. Dengan posisi duduk membelakangiku, aku coba menyapanya. Isi A, ini saya yang jual nasi uduk tadi. Uangnya kelebihan A. Ini mau dibalikin uangnya. Pria itu hanya terdiam sambil terus melanjutkan makan. Karena tidak ada respon, akhirnya aku menepuk pundak pria itu. Dia berhenti makan dan berkata dengan suara paraunya, katanya, ambil saja kembaliannya. Aku yang saat itu merasa tidak enak, kontan menolaknya. Aduh, nggak usah, nggak enak, ini terlalu banyak lebihnya. Saya balikin aja ya. Pria itu pun tidak membalas satu patah kata pun. Dia bangkit dari duduknya, menyimpan nasi uduk yang sedang dia makan, dan perlahan dia berbalik menengok ke arahku. Dan ketika dia menengok, kini kulihat sosok pria yang ada di depanku itu, wajahnya berubah menjadi sangat menyeramkan. Badannya terlihat sangat kurus, wajahnya pucat, dan tiba-tiba dari arah rambutnya mengalir darah hingga mukanya kini berlumuran darah.
Matanya melotot ke arahku. Badannya mulai membungkuk dan wajahnya mulai mendekati wajahku. Tiba-tiba dia teriak sangat kencang dan berteriak kesakitan. Melihat itu, aku hanya bisa berdoa. Entah kenapa badanku tidak bisa digerakkan. Sangat sulit. Wajah pria itu semakin mendekat. Suara teriakannya melengking di telingaku. Dan seketika semuanya menjadi gelap. Dan ketika ku membuka mataku, aku sudah berada di warungku. Dan ketika ku sadar, aku sudah dikelilingi beberapa orang. Salah satunya bertanya padaku kenapa aku tertidur di depan bengkel. Dan katanya, aku pingsan. Semua terasa berjalan sangat cepat. Padahal aku pingsan cukup lama, katanya. Aku pun ceritakan kejadian yang kualami tadi pagi. Dia ada seorang sepuh di pasar yang mendengar ceritaku itu langsung coba menenangkanku dan bilang sempat dulu ada seorang pria yang menjadi korban pembunuhan dan meninggal di depan bengkel itu. Dia korban begal. Kejadian dan tempatnya sama persis dengan posisi sosok pria yang kulihat tadi malam. Sepuh itu pun menjelaskan bahwa sebenarnya jenazahnya sudah dikebumikan dengan layak. Namun entah kenapa arwahnya masih sering gentayangan. Dan ternyata bukan aku saja yang pernah melihat sosok pria itu. Pemilik warung lain pun pernah melihatnya. Aku jadi teringat uang yang diberikan pria itu. Dan saat aku cek, ternyata uang itu sudah berubah. Sungguh pengalaman yang jika dipikirkan dengan akal logika, ini tidaklah wajar. Tapi apa yang kualami itu benar-benar terjadi.